Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah neraka yang nampak seperti kota terbengkalai dengan api di mana-mana, dan yang menjadi menarik adalah ada penghuninya yang berhasil kabur dari sana. Si penghuni neraka yang berhasil kabur itu bernama Milton. Sesampainya di dunia, Milton langsung mengejar 3 orang pria dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah menghabisi ketiga orang tadi, Milton menyempatkan diri untuk minum kopi di sebuah restoran sederhana. Di sana ia terus memperhatikan seorang pegawai bernama Piper yang tak lama berhenti dari pekerjaannya karena dilecehkan oleh si atasan. Dan setelah kepergian Piper, Milton pun langsung mengikutinya dari belakang. Secara kebetulan, mobil yang dikendarai Piper mengalami kerusakan dan membuatnya harus berhenti. Dengan kesempatan emas tersebut, Milton lantas menawarkan bantuan dengan imbalan, bersedia memberikannya sedikit tumpangan. Di tempat lain terlihat seorang pria dengan setelan rapi menyebut dirinya The Akuntan pergi menemui si pemilik restoran tadi untuk mencari Milton, di mana rekan Piper memberitahunya bahwa memang benar tadi Milton berada di sini, namun sekarang sudah pergi, sehingga si akuntan yang tidak ingin membuang waktunya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Piper, Milton segera turun dan berterima kasih telah diberikan tumpangan. Namun setelah pergi cukup jauh, Milton tak sengaja melihat perselisihan Piper dan pacarnya bahkan saling beradu jotos, yang membuat Milton tak punya pilihan lain selain membantunya. Tidak ingin meninggalkannya sendirian, Milton pun membawa Piper bersamanya. Namun di tengah perjalanan, Milton kembali teringat dengan kenangan masa lalunya tentang sang anak yang terjebak di sebuah sekte sesat. Namun yang mengerikannya adalah ketua sekte tersebut malah menghabisi anak dan mengambil oroknya yang baru saja lahir. Di tengah bayangannya, Piper akhirnya sadar dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa menjelaskan apapun, Milton membawa Piper ke sebuah penginapan agar mereka bisa beristirahat setelah melewati hari yang berat terutama untuk Piper. Sesampainya di penginapan yang menyatu dengan bar, Milton minum terlebih dahulu sedangkan Piper pergi berburu untuk mencari seorang pemuda tampan untuk membalaskan dendam atas perselingkuhan sang pacar tadi siang. Sementara Piper bersenang-senang, pacar atau lebih tepatnya mantan Piper didatangi oleh si akuntan untuk menanyakan kemana Milton pergi. Namun karena si mantan menyak-menyik dan mencela-mencele, si akuntan pun tanpa segan melakukan hal ini kepadanya. Meski si mantan sudah memberitahu semuanya, si akuntan tetap menghabisinya tanpa ampun. Tak lama, datanglah polisi ke rumah si mantan setelah tadi siang dia menghubungi mereka. Melihat si akuntan baru keluar dari rumah dengan meninggalkan jasa di dalamnya, polisi pun curiga jika orang itu adalah penjahat. Di mana si akuntan berhasil mengecoh Pak Polisi dengan memperlihatkan identitasnya sebagai FBI dan menetapkan Milton sebagai tersangka atas kematian tersebut. I need your help with my pursuit of this fugitive. I can tell that you are. Success will mean promotion, pay raise, I guarantee it. Dengan menjanjikan promosi dan naik gaji, si akuntan meminta agar para polisi melakukan perburuan besar-besaran terhadap Milton, bukan untuk ditangkap, melainkan langsung habisi saja jika mereka berhasil menemukannya. Shall we? Ketika Piper sedang sibuk dengan pacar satu malamnya, ia tak sengaja melihat seorang mencurigakan mondar-mandir di luar kamar. Penasaran dengan orang tersebut, Piper memutuskan untuk mengeceknya keluar dan memasuki bar yang sudah kosong. Tidak menemukan siapapun, Piper malah menonton berita di televisi tentang sebuah sekte sesat yang dicari oleh polisi. Hingga tak lama, muncullah beberapa orang bersenjata yang ternyata... ya, dia bernama Jonah King, si ketua sekte sesat yang baru saja Piper lihat beritanya. Dengan senjata yang dibawa oleh pengikutnya, tentu saja Piper sangat ketakutan dan memutuskan untuk tetap bersembunyi dari mereka. Go forth and pour your anger upon him. Siapa sangka kedatangan Jonah ke sana untuk menghabisi Milton tanpa memperdulikan alasan kenapa. Milton rupanya sudah siap dengan senjatanya sehingga... meski dalam situasi yang tidak pas serta beban yang dibawanya, Milton dengan gampangnya menghabisi mereka satu persatu. Sampai ketika Milton kehabisan peluru dan akan dihabisi, datanglah Piper dengan cangkulnya dan...
Setelah para pengikut sudah habis, kini tersisa Jonah dan satu anak buahnya. Entah akan kabur atau tetap dalam misinya menghabisi Milton, datanglah si akuntan bersama polisi yang juga memiliki tujuan sama dengan Jonah, di mana Pak polisi yang tahu jika Jonah merupakan buron pun berniat untuk menangkapnya juga, namun langsung dihentikan oleh si akuntan yang memintanya agar fokus dulu kepada Milton. Baru selesai dengan para pengikut sekte, kini Milton harus berhadapan dengan polisi yang dibawa oleh si akuntan. Dan karena sekarang musuhnya cuma 2 orang, maka Milton dan Piper pun berhasil mengalahkan mereka dengan cepat. Sempat berpapasan dengan si akuntan, Milton tampaknya sudah tidak asing dengan sosok tersebut, namun bukannya berhenti untuk menghabisinya, Milton malah pergi dari sana seolah si akuntan bukanlah sosok yang mudah untuk ia lawan. Di tengah perjalanan, Piper yang tentunya penasaran dengan siapa sebenarnya Milton pun mulai menanyakan beberapa pertanyaan tentang siapa dia sebenarnya. Karena jika memang Milton adalah orang biasa, maka tidak mungkin banyak orang yang ingin menghabisinya. You fucking got me into Milton. I shot a cop. You know what I mean? Di sana Milton pun akhirnya menjelaskan tentang anaknya yang dihabisi oleh Jonah serta mengambil bayi yang baru dilahirkannya. Dan karena orok itu masih hidup sekaligus satu-satunya yang menjadi penghubung dia dan sang putri, maka Milton akan memburu Jonah CS sampai cucunya berhasil diselamatkan. Sehingga pantaslah sudah jika tadi malam Jonah mendatanginya. Daripada menjadi buruan, Jonah yang notabene menang jumlah pun memutuskan untuk memburu Milton lebih dulu. Di tengah percakapan mereka, datanglah orang yang paling tidak ditunggu kehadirannya, yaitu si akuntan. Meski sempat adu-adu bacot, Milton yang rupanya memiliki senjata andalan yang paling ditakuti oleh si akuntan pun langsung mengeluarkannya dan... Entah senjata jenis apa itu, namun satu tembakannya berhasil melukai wajah si akuntan meski hanya terserempet hembusnya saja sehingga... Setelah terjatuh dari jembatan, mobil si akuntan ditemukan oleh 2 orang pemuda yang sedang bermain. Meski tidak saling mengenal satu sama lain, si akuntan dengan entengnya menebak sisa usia mereka, seolah dia adalah seorang malaikat maut. I won't see you again until you're 73. You I'll see in 3 months. Di perjalanan setelah meninggalkan si akuntan sendirian dalam kecelakaannya, Milton kembali menjelaskan tentang sang anak yang bergabung dengan Jonah, sekte sesat selama 18 bulan. Bukan tanpa alasan kenapa sang anak ikut bergabung, melainkan karena Jonah datang di waktu sang anak sedang terpuruk. Setiap dakwahnya seolah memberikan semangat kepada sang anak. Namun setelah tahu betapa sesatnya sekte tersebut, anaknya memutuskan untuk keluar dari sekte, menjadikannya buronan selama beberapa bulan, yang pada akhirnya sang anak pun dihabisi dengan sangat kejam. Tak lama, sampailah mereka ke tempat di mana Jonah berdakwah tanpa menunjukkan sedikit pun ketakutan. Milton dengan penuh amarahnya langsung memasuki rumah ibadah sekte tersebut, disusul dengan Piper yang mengikutinya dari belakang, di mana para jemaat yang tahu jika Milton adalah mimpi buruk bagi Jonah pun langsung mengeluarkan senjatanya dan akan menghabisi Milton jika dia bertindak macam-macam. Your choice, sugar. But either way, we win. Melihat oroknya ada di sana, Milton meminta baik-baik untuk agar cucunya dikembalikan. Namun tanpa Milton sadari, Jonah rupanya berada di sana mengambil cucu Milton. Kemudian langsung menembak Milton setelah memberikan sedikit ceramahnya. Dengan tiwasnya Milton, Jonah lantas membawa Piper dan si orok pergi meninggalkan rumah peribadatannya. Namun sebelum itu, Jonah menyempatkan diri untuk memberikan salam perpisahan atas kesia-siaan usaha Milton selama ini. Siapa sangka setelah Jonah pergi, Milton tiba-tiba saja bangkit dari kematiannya dan... Tidak peduli sebanyak apapun pengikut yang ditugaskan menjaga Milton, karena dengan kemampuan bertahan hidup dan skill menembak yang dimilikinya, Milton dapat menghabisi mereka dengan mudah. Penganut yang masih selamat kemudian menyusul Milton yang sudah pergi. Menyadari jika Milton ada di belakangnya, Jonah meminta agar sopirnya membawa mereka lebih cepat, di mana Piper yang yakin jika ini adalah waktunya untuk beraksi pun mulai melakukan perlawanan sehingga... Sementara Piper masih berkelahi di dalam mobil, Milton sendiri juga sibuk dengan orang-orang yang masih mengejarnya. Namun karena Milton bukan orang yang bisa dianggap remeh, ia dengan mudah menjebak para pengejar dan memberikan mereka akhir yang mengerikan.
Setelah berhasil mengalahkan Kroco, Piper kini harus berurusan dengan Jonah si bos terakhir yang meski berhasil melukai Jonah dengan menggunakan kalung miliknya, Piper yang tahu jika dirinya akan tetap kalah pun memutuskan untuk kabur dengan cara seperti ini. Beruntung, Milton sudah bersiap di belakang mobil Jonah dan berhasil menangkap Piper yang melompat ke arahnya. Karena mobil yang mereka gunakan rusak akibat ditembaki oleh Jonah, terpaksa pengejaran ini harus terhenti karena memang mustahil jika harus berlari, di mana Milton meminjam ponsel milik Piper untuk menghubungi sahabatnya seorang montir yang kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari sana. Tak lama menunggu, si sahabat akhirnya datang tepat setelah Piper menutup luka Milton dengan kain. Meski awalnya tak percaya jika Milton masih hidup, namun mendengar alasan Milton kembali untuk menyelamatkan cucunya, membuat si sahabat percaya jika orang tersebut adalah Milton sahabatnya. Sesampainya di rumah si sahabat yang bernama Samsul, mata kiri Milton tiba-tiba saja sembuh seolah tidak pernah terluka. Yang memang Milton ini bukan manusia melainkan mantan, sehingga pantaslah sudah jika ia tidak bisa dilukai bahkan dibunuh lagi. He loved his daughter. A lot of daddies love their daughters. Sementara Milton masih sibuk dengan urusannya, Piper yang masih penasaran dengan siapa Milton pun mulai menanyai Samsul terkait latar belakang dan apa yang terjadi kepadanya di masa lalu, di mana Samsul menjelaskan bahwa Milton adalah seorang suami yang buruk, namun orang tua paling baik yang ia kenal. Namun semua berubah ketika anaknya masuk SMA karena Milton dinyatakan meninggal akibat dihabisi oleh rekannya sendiri. But I didn't know. I would have gone. Dengan fakta barusan, mereka pun mendatangi Milton yang sedang melamun di depan perapian untuk menanyakan alasan dan bagaimana dia bisa kembali ke dunia nyata. Karena kita semua sudah tahu bahwa orang yang sudah meninggal mustahil bisa kembali ke dunia manusia. My daughter was 16 when I got shot. I watched her weep. Di sana Milton akhirnya menjawab sebagian pertanyaan Piper dan Samsul, lebih tepatnya ketika sang anak berusia 16 tahun. Milton menyadari jika dirinya sudah meninggal dan sejak saat itu ia bisa melihat anaknya tumbuh, bergabung dengan sekte sesat, bahkan detik-detik kematian putrinya pun dia bisa melihat semuanya tanpa bisa menghentikan itu semua. Mendengar cerita itu akhirnya Piper benar-benar paham tentang alasan kenapa Milton sangat ingin menghabisi Jonah, karena siapapun orangnya meski bukan Milton, maka orang itu akan melakukan hal yang sama demi menuntut balas atas apa yang dilakukan terhadap keluarganya. Not unless I'm drinking it from Jonah King's skull. Merasa waktunya sudah mepet, Samsul pun memberitahu jika mobil yang Milton bawa sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun demi sahabatnya, Samsul memberikan mobil lain, sebuah mobil yang sangat disukai oleh Milton. Di tengah perjalanan menuju ke markas Jonah, Milton malah dikejar dan dihadang oleh puluhan polisi atas tuduhan penembakan yang dilakukannya terhadap kedua polisi di penginapan. Namun satu hal tak terduga terjadi ketika si akuntan datang dengan mobilnya dan melakukan hal ini untuk menyelamatkan Milton dari mereka. Ya, si akuntan menabrakkan mobil yang dibawanya, membuat mobil polisi yang menghadang meledak dan membuka jalan untuk Milton bisa lewat. Kemudian menunjukkan rencananya pada polisi agar mereka berhenti mengejar Milton karena kasus ini akan langsung diselidiki oleh FBI. Rupanya alasan kenapa si akuntan balik memihak Milton adalah ia pernah pergi ke tempat Jonah berdakwah dan mendapati seorang pengikut yang terluka, di mana si akuntan yang penasaran dengan alasan kenapa sekte mengincar Milton pun mendapat jawaban bahwa bukan mereka yang mengejar, melainkan merekalah yang dikejar dengan alasan Jonah atau ketua sekte mereka telah menghabisi anak dan membawa cucu Milton untuk dikorbankan, sehingga demi mendapatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki, Milton akan terus mengejar mereka apapun resikonya. Because of what we did, because of who we took. What did you do? And who did you take? Setelah berdamai dengan Bapak Inspektur, si akuntan meminta salah satu anggota polisi di sana yang ternyata adalah seorang pengikut untuk menghubungi Jonah dan mengatakan jika Milton sudah meninggal. Take out your phone and call him. Call Jonah King. Singkat cerita, sampailah Milton ke markas Jonah atau lebih tepatnya tempat yang akan digunakan untuk memanggil iblis pada bulan purnama dengan mengorbankan cucu Milton sebagai tumbalnya. Wait for me here. Sementara Milton melihat situasi terlebih dahulu, ia meminta Piper untuk tetap menunggunya di dalam mobil. Namun ketika kembali, Piper rupanya sudah tidak ada. Yang ternyata si akuntan menyekapnya dan meminta agar Milton menyerahkan senjata dengan 5 selongsong yang hampir membunuh si akuntan beberapa hari lalu. Right here.
Please. Setelah menyerahkan senjatanya, si akuntan berjanji tidak akan mengganggu apa yang akan Milton lakukan, kemudian memberikan kunci mobil agar Milton lebih leluasa dalam menjalankan aksi balas dendamnya. Ketika Jonah akan membangkitkan iblis dengan mengorbankan si orok, Milton yang sudah diberi izin untuk menggunakan mobil pun langsung menerjang tembok penghalang markas sekte tersebut dan karena upacara ini harus dilakukan dengan tenang, Jonah Chase yang masih belum bisa mengalahkan Milton pun menitipkan si orok pada pengasuhnya dan meminta agar menghabisi orok tersebut malam ini, meski apapun yang terjadi pada mereka. Sementara Milton masih sibuk dengan kegiatannya menghabisi anggota sekte, dua orang pengikut yang melihat Piper dan si akuntan berada di atas menara pengawas memutuskan untuk menghabisi mereka terlebih dahulu tanpa sadar jika orang yang ada di depannya jauh lebih mengerikan daripada Milton itu sendiri. Saat si akuntan sibuk dengan dua kroco di depannya, Piper menggunakan kesempatan itu untuk merebut senjata milik Milton, di mana ia meminta izin untuk turun ke medan tempur, yang langsung diizinkan tanpa melalui drama sedikit pun. Meski tingkat akurasi yang Milton miliki bahkan lebih dari 112%, ia masih belum bisa mengenai Jonah sedikit pun, entah memang disengaja atau memang tidak kena. Namun yang pasti, tidak ada satupun pelurunya yang terbuang sia-sia. Dan ya, alasan kenapa Milton tidak menembaknya adalah untuk agar dia bisa menghabisi Jonah dengan cara yang paling mengerikan. Namun ketika akan menabrakkan mobilnya ke arah Jonah, Milton malah menabrak peti berisi bahan peledak yang sudah Jonah persiapkan beberapa waktu lalu. Meski ledakannya sangat besar, tentu saja hal itu tidak bisa menghentikan seorang Milton yang membawa dendam membara. Setelah kembali membereskan beberapa orang dan akan menghabisi Jonah, pelurunya malah habis bertepatan dengan Jonah yang juga mengalami gangguan teknis pada senjatanya, sehingga Milton langsung memanfaatkan situasi itu untuk saling adu jotos dengan Jonah. Tetapi jika bukan karena ada yang menembaknya dari belakang, mungkin saja saat ini Jonah sudah dijadikan samsak hidup. Namun karena Milton sudah terkapar meski dia bukan manusia lagi, Jonah langsung balik memanfaatkan situasi itu untuk menghajar Milton habis-habisan tanpa sadar jika saat ini Piper sudah berada di belakangnya dan berhasil menumbangkan si anggota yang menembak Milton dari belakang. Piper yang tidak bisa menahan kekuatan senjata magis milik Milton pun malah pingsan karena terlempar cukup jauh. Tidak terkena efek ledakan, Jonah kembali menghampiri dan memukuli Milton yang mulai merangkak mendekati cucunya tanpa sadar jika niat Milton yang sebenarnya adalah untuk mengambil senjatanya yang terlempar dari tangan Piper dan dengan satu tembakan tersebut, Jonah langsung hancur berkeping-keping menyisakan tulang bebatoknya saja, yang meski Jonah sudah dihabisi, Milton sendiri kini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga ia meminta agar Piper menjadi ibu dari cucunya, sekaligus meminta Samsul yang baru datang agar menjaga mereka berdua. Setelah kepergian Piper, Samsul dan cucunya, Milton akhirnya kembali pulih seperti sedia kala. Dan karena tidak punya tujuan lagi di dunia ini, ia pun akhirnya ikut bersama si akuntan kembali ke neraka untuk menghabiskan sisa waktunya sampai hari kiamat tiba. Tamat ending yang sangat membagongkan.